同志们辛苦了。 Pemerintah Cina berupaya untuk menjadikan militernya lebih kuat, lebih efisien, dan lebih maju secara teknologi untuk menjadi kekuatan papan atas karena sepanjang sejarahnya, Cina mengandalkan peralatan militer asing terutama dari Rusia. Tapi dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Cina sudah banyak berinvestasi pada perusahaan milik negara dan swasta. Modernisasi militer Cina yang tumbuh pesat ini kemudian menimbulkan ketakutan yang besar. Bukan hanya Amerika Serikat, tapi juga di negara-negara Barat. Cina pada awal tahun 2022 melakukan uji tembak sistem mekatronik kaliber 120 mm, yang mana mortir ini adalah jenis mortir berat, karena dipasang di kendaraan taktis ringan Dongfeng Mengshi CSK 131-6x6. Tidak ada informasi persoalan nama senjata ataupun spesifikasi dan kemampuan dari mortir kaliber berat ini. Tapi, sistem mortir otomatis 120 mm Tiongkok sangat mirip dengan Rifle Recoil Mounted Mortar atau 2R2M yang dibuat oleh Thales Prancis yang kemudian diuji coba oleh Korps Marinir Amerika Serikat dengan nama Proyek Dragonfire. Yang jelas mortir 120 mm ini adalah senjata yang dikelompokkan sebagai senjata bantu infanteri. Tujuan utama Cina menggunakan sistem ini adalah untuk mengubah proses penembakan mortir yang selama ini konvensional menjadi prosedur otomatis yang bisa menghasilkan peningkatan efisiensi, keselamatan, dan efektivitas. Sistem mortir 120 mm Tiongkok yang baru mengintegrasikan sistem pemuatan amunisi otomatis, sistem pengendalian tembakan, dan sistem panduan. Kendaraan juga dilengkapi dengan sistem navigasi inersia dan sistem manajemen perang. Soal kemampuan, merujuk ke kalibernya, 120 mm yang sama dengan 2R2M atau mortar PM-43 era Soviet. Jarak tembaknya itu antara 5.700 meter sampai 8.200 meter. Proses kerjanya, mortir ini butuh waktu 30 detik untuk melakukan proses membidik dengan menghitung koordinat sasaran. Dalam hal rudal, tidak ada yang meragukan program Dongfeng Cina. Salah satunya adalah Dongfeng 17. Ini adalah rudal balistik jarak menengah yang dirancang khusus untuk dipasang pada kendaraan luncur hypersonic DF-ZF yang secara resmi diluncurkan pada Parade Militer Hari Nasional tahun 2019. Belum banyak negara yang mengoperasikan rudal balistik untuk membawa kendaraan luncur hypersonic, di mana Dongfeng 17 adalah yang pertama di Cina, sekaligus salah satu pendahulunya. Spesifikasinya panjangnya 11 meter dan beratnya mencapai 15 ton. Dongfeng 17 punya daya jangkau antara 1.250 sampai 1.800 km. Kecepatannya antara 6.000 sampai 12.000 km per jam dengan tingkat akurasi yang tinggi. Misi konvensionalnya dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Nah, Dongfeng 17 ini dikhususkan untuk menargetkan apa? Sebenarnya, awal dikembangkannya, Dongfeng 17 akan digunakan untuk menargetkan kapal induk. Tapi karena rudal balistik anti kapal seperti Dongfeng 21D tidak maksimal, dan karena kemampuan Dongfeng ZF yang jauh lebih mudah bermanuver, Dongfeng 17 lalu dialihkan perannya untuk serangan darat dan sebagai rudal anti kapal. Karena punya kecepatan hypersonic, kemungkinan besarnya Dongfeng 17 bisa menembus semua sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh Amerika Serikat ataupun NATO. Untuk mengintervensi Amerika dan sekutunya, Dongfeng 17 sengaja diluncurkan dari Pingtung, Provinsi Fujian, ke arah Pulau Formosa dan berhasil melesat di atas dataran Taiwan tanpa berhasil diintercept yang kemudian jatuh di laut. Untuk rudal yang jangkauannya lebih dari DF-17 atau Dongfeng 17, ada DF-41 atau Dongfeng 41. Nah, ini adalah rudal balistik antar benua generasi keempat dan terbaru dari rudal strategis seri Dongfeng yang juga diluncurkan secara resmi dalam Parade Militer Hari Nasional Tiongkok. Jarak operasionalnya itu 15.000 km sekaligus jadi rudal dengan jarak tempuh terpanjang di Cina, sekaligus juga salah satu yang terjauh dengan kecepatan tempuh mencapai 31.000 km per jam lebih. Yang artinya, secara teknis, Cina ini bisa menyerang target di mana saja dan hanya butuh waktu 20-25 menit dari mulai peluncuran untuk bisa menyerang Amerika Serikat. Selain kecepatan dan jarak tempuhnya yang luar biasa, Dongfeng 41 ini disebut bisa membawa sampai 10 hulu ledak yang kekuatannya itu antara 150 sampai 250 kiloton
atau 5-10 kali lebih kuat dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Pasti ada yang bertanya-tanya, mengapa sih Cina mengembangkan rudal balistik antar benuanya sampai ke generasi keempat? Jawabannya, karena Amerika Serikat. Ini adalah respon terhadap penerapan sistem pertahanan rudal nasional Amerika Serikat yang terus menurunkan kemampuan pencegahan nuklir Cina. Hanya saja, Dongfeng 41 sempat jadi subjek perdebatan dan spekulasi setelah diuji coba pertama kali pada akhir tahun 2014. Beberapa pakar yakin senjata ini tidak stabil yang dapat mengarah pada perlombaan senjata. Yang juga diperkenalkan pada parade militer peringatan 70 tahun Tiongkok adalah drone Avic WZ-8. Drone supersonik yang diproduksi oleh Aviation Industry Corporation of China. Drone ini punya tugas utama melakukan pengintaian udara strategis di Asia Tenggara, khususnya Taiwan dan Korea Selatan, yang kemampuan pengintaiannya dilaporkan mencakup pencitraan elektrooptik, radar apertur sintetis, dan sensor lainnya. Soal kecepatannya, menurut dokumen rahasia yang bocor, WZ-8 bisa mencapai kecepatan supersonik 3.700 km per jam dengan ketinggian operasi mencapai 50 km, yang berarti ketinggiannya itu sudah mendekati ruang angkasa. Kinerja kecepatan tinggi dan ketinggiannya ini ditujukan untuk mencoba menghindar dari rudal pertahanan udara dan pesawat tempur saat melakukan pengintaian. Nah, dengan ketinggian dan kecepatan tingginya yang mendekati ruang angkasa, WZ-8 pada dasarnya adalah pesawat luar angkasa baru yang menggabungkan teknologi penerbangan dan aeronautika. Karena bukan sebagai drone tempur, WZ-8 kemungkinan digunakan untuk melengkapi rantai senjata pembunuh Tiongkok yang ada dengan tugas merencanakan lokasi dan membantu mengkoordinasi unit lain untuk membentuk serangan anti kapal. Kabarnya, drone ini sudah mulai dioperasikan di Pangkalan Udara Anqing pada tahun 2021 dengan H-6M Badger bomber yang bertindak sebagai mothership-nya. Untuk pesawat berawaknya, Cina punya Chengdu J-20 atau Chengdu J-20. Spesifikasinya ini adalah pesawat tempur siluman segala cuaca twin jet yang dikembangkan oleh Chengdu Aerospace Corporation Tiongkok untuk Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. J-20 dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara dengan kemampuan serangan presisi dan dianggap sebagai jet tempur paling canggih di dunia. Apakah ungkapan ini berlebihan? Tidak. J-20 ditenagai dengan mesin WS-10C dengan kecepatan tertinggi mencapai Mach 2 atau 2.400 km per jam. Bisa menjangkau 5.500 km dan terbang tinggi sampai 20 km. Untuk persenjataan, J-20 dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan bom kendali. Mampu melakukan berbagai misi, dilengkapi dengan avionik atau teknologi penerbangan canggih. Tapi yang terpenting adalah J-20 dirancang sebagai pesawat siluman sehingga keunggulannya sulit dideteksi radar ataupun sistem pertahanan udara musuh. J-20 masih dalam pengembangan dengan sudah ada 3 varian. Model produksi awal J-20A, J-20B, dan J-20S yang berkursi ganda. Meski masih ada dalam pengembangan, J-20 ini dianggap sebagai pencapaian teknologi yang signifikan bagi Cina. Jet ini juga sekaligus sebagai ancaman yang serius bagi Angkatan Udara Amerika Serikat dan sekutunya, dan kemungkinan bakal memainkan peran besar dalam pertempuran udara di masa depan. Karena superioritasnya ini, J-20 sudah dibangun sebanyak 210 unit lebih untuk tahun 2023, mengalahkan jumlah unit F-22 atau F-22 Raptor Amerika Serikat. Pesawat tempur kedua Cina setelah J-20 adalah J-35 atau J-35. Tidak banyak informasi tentang pesawat ini, tapi J-35 disebut sebagai pesawat siluman generasi kelima. Gambar paling jelas dari J-35 adalah saat berada di landasan pacu dengan kru pesawat. Dari gambar, ukuran J-35 diperkirakan memiliki panjang 17 meter, rentang sayap 11,5 meter, tingginya 4,8 meter, dan bobotnya diperkirakan sekitar 28 ton. Soal kemampuan, tidak ada penjelasan untuk itu. Tapi diperkirakan,
J-35 ini adalah evolusi dari prototipe FC-31 atau FC-31 yang dikembangkan oleh Shenyang yang tujuannya untuk ditawarkan kepada Angkatan Udara Cina, namun pesawat itu ditolak. Tapi dari segi tampilan, J-35 ini punya kemiripan dengan Lockheed Martin F-35, pesawat yang dikembangkan dalam 3 varian. Beberapa kemiripan yang dimaksud ada pada desain kaca kanopi dengan mengusung model single piece canopy yang bukaan kacanya ke arah depan. Perbedaannya itu ada pada mesin. J-35 menggunakan twin jet karena dikhususkan untuk kebutuhan operasional kapal induk. Sementara F-35 adalah penempur dengan 1 mesin. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang Dongfeng 17 yang dialihkan perannya dari rudal kapal induk menjadi rudal anti kapal. Peran Dongfeng 17 dialihkan oleh Cina karena ternyata sudah punya Dongfeng 26 yang dijuluki oleh tentara Amerika sebagai pembunuh kapal induk. Cina mengklaim Dongfeng 26 punya jangkauan lebih dari 5.000 km ditambah kemampuan untuk melakukan serangan nuklir atau konvensional secara presisi terhadap sasaran darat dan laut dengan akurasi rudal pada kemungkinan kesalahannya 150 meter saja. Yang berarti Dongfeng 26 ini adalah rudal balistik jarak menengah. Selain dijuluki pembunuh kapal induk, Dongfeng 26 juga dijuluki sebagai Guam Killer karena merupakan rudal balistik bersenjata konvensional pertama Cina yang bisa menyerang Guam, yakni pangkalan utama Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua. Pasukan roket PLA sudah mengerahkan Dongfeng 2 pada tahun 2016 dan pada tahun 2020. Setiap brigade Dongfeng 2 mungkin memiliki 12-18 peluncur. Dan berbagai perkiraan menyebutkan jumlah peluncur Dongfeng 26 antara 80 dan 100. Pasukan roket Cina diklaim sudah menembakkan total 4 rudal balistik Dongfeng 26 yang kemudian dikritik oleh Jepang, Pentagon, dan Taiwan.